Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian adalah tempat terakhir manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Adapun tempat yang kekal adalah akhirat, yaitu tempat manusia di mana akan hidup selamanya dan tidak akan menemui kematian lagi setelahnya. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput, perbanyaklah amal kebaikan dan berbuat baiklah kepada setiap makhluk ciptaan Allah. Karena ketika ajal menjemput, maka semua yang ada dan kita miliki di dunia tidak lagi memiliki arti dan tidak akan bisa menolongmu sama sekali, kecuali amal perbuatanmu yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu amal kebaikan yang dapat menolong kita di akhirat kelak adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Orang yang suka membaca Al-Quran, hatinya akan selalu tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran akan menjadi penolong dan pendamping setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya di alam kubur. Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan akan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan Nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya. Begitu besar keutamaan Al-Quran bagi siapa yang membacanya. Lantas bagaimanakah nasib untuk orang-orang atau umat Islam yang sampai hari ini belum mampu untuk membaca Al-Quran? Bagaimanakah Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada umat yang memiliki keterbatasan dalam hidupnya sehingga belum mampu membaca kitab suci Al-Quran ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di zaman sahabat bahwa dikisahkan ada seorang lelaki yang sedang melewati sebuah kawasan pekuburan di satu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba lelaki itu tertarik dengan sebuah cahaya yang terang benderang yang muncul dari sebuah kuburan, dan cahaya itu terus menjulang ke arah langit. Lelaki itu pun tertegun dan terpaku karena melihat kejadian itu. Dia berpikir, kuburan tersebut kemungkinan adalah kuburan dari seorang yang sangat istimewa, kuburan seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian lelaki itu pun mengambil sebatang kayu, lalu ditancapkannya di atas kuburan yang bercahaya itu. Esok harinya, lelaki itu kembali mendatangi lokasi pekuburan tersebut dan langsung menuju ke kuburan yang tadi malam bercahaya dengan ditemani beberapa penduduk sekitar lokasi pemakaman. Niat lelaki itu hanya ingin mengetahui kubur dari siapakah yang sangat ajaib itu. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, sekiranya sahabat semuanya membutuhkan busana muslim untuk aktivitas ibadah sehari-hari, silahkan bisa kalian klik produk yang telah kami sematkan di pojok kiri bawah video ini. Selamat berbelanja, jazakallah khairan. Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut, maka lelaki itu kemudian mendatangi rumah keluarga almarhum dan bertemu dengan istrinya. Ia lalu menceritakan keajaiban yang dilihatnya tadi malam di kuburan almarhum suaminya. Dan anehnya, sang wanita tersebut malah keheranan dan terkejut. Ia sangat mengenal siapa suaminya saat masih hidup. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa. Ia bukan seorang yang alim, bukan ahli ibadah, bukan orang soleh, bukan pula seorang imam di masjid, bukan muazin, dan bukan pula guru Al-Quran. Malah suaminya itu tidak pandai membaca Al-Quran, dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara yang suaminya lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Sang istri almarhum pun akhirnya teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya, yaitu setiap kali sebelum tidur di setiap malamnya, suaminya itu selalu mengambil wudhu. Setelah itu suaminya lalu masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, kemudian dicium dan dipeluknya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Suaminya itu kemudian akan duduk dan membuka Al-Quran itu helai demi helai, layaknya sedang membaca. Padahal sebenarnya ia adalah seorang yang buta sama sekali Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah ia sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang begitu disayanginya. Istrinya lalu melanjutkan bahwa dirinya juga pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya itu yang begitu sedih, mendayu-dayu dengan penuh rasa penyesalan. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat dengan-Mu. Aku tidak dapat memahami-Mu, tapi aku sangat mengasihi-Mu. Aku sangat mencintai-Mu. Wahai kalam Allah, janganlah Engkau mendakwa aku, jangan Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Setelah wanita itu selesai bercerita, kemudian lelaki itu meminta izin untuk melihat Al-Quran kesayangan suami wanita tersebut. Dan benar saja, sangat mengharukan. Setelah ia melihat sendiri kitab suci itu, kalam Allah yang mulia itu terlihat lusuh. Lembarannya terlihat sering sekali dibuka berkali-kali. Bahkan ada bekas-bekas air mata di lembaran Al-Quran tersebut, sebagai tanda bahwa seseorang sering menangis sampai mengalir air matanya ketika membuka lembaran kitab suci itu. Bisa dipastikan bahwa sang almarhum adalah orang yang sangat mulia hatinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia begitu mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh, meski ia belum sanggup membacanya, belum mampu memahami maknanya. Namun ia sungguh-sungguh mengasihi kalam Allah dan Allah itu sendiri dengan seluruh jiwa raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua kiranya dapat menghidupkan Al-Quran di dalam rumah kita,
di dalam masjid kita, khususnya di dalam diri kita di setiap waktu, dan luangkan waktu kita setiap hari untuk terus membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami apa yang menjadi isinya. Begitu besar rahmat Allah, dengan memuliakan Al-Quran saja, seseorang sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi kalau mampu membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.